almarhum baru saja terima kabar juga kan Kak, maksudnya ayahnya meninggal. Bisa dilihat kasih Kak dari kartu almarhum itu gimana setelah papanya tiada, keadaan psikolognya, batinnya gitu Kak, kesedihannya. Agak sedikit banyak trauma, ada rasa marah, penyesalan. Ya, aku bisa merasakan energinya itu sangat-sangat merasa hopeless ya. Artinya di sini kayak ya satu-satunya orang yang selalu menyemangati dia saat ini adalah ayahnya ya dan ibunya. Kehilangan seorang orang tua di sini membuat dia itu sangat down sekali dan ada kemarahan pada diri dia sendiri atas kesalahan yang dia lakukan di sini ya. Namun apalah daya, nasi sudah menjadi bubur ya, sehingga dia hanya bisa meratapi dengan segala penyesalannya ya. Agak sedikit depresi dan juga drop banget sekarang kondisi dia saat ini ya. Dan juga secara mental itu dia tuh marah pada diri dia sendiri karena dia tidak bisa menjaga amanah ayahnya, dimana yang selalu dibanggakan ayahnya adalah diri dia ya. Ketika dia sukses dan juga yang menjadi kebanggaan ayah itu adalah salah satunya prestasi dia, tapi pada akhirnya dia menghancurkan hidup dia sendiri dengan apa yang dia lakukan, dan itu yang sangat membuat dia menyesal. Mungkin selama ini ayahnya tidak mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan dia ya, tentang penangkapan yang terakhir ini ya, sehingga merasa kayak oke, masih aman gitu lah untuk ayahnya tidak mengetahui itu. Tapi pada akhirnya ada itu tadi ya, kayak semacam dikasih bau mentah ya. Ketika ayahnya meninggal di sini otomatis mempengaruhi secara fisik dan psikologinya dia, yang emang di situ ada kemarahan yang luar biasa pada apa yang dia lakukan ya. Nah, kan adiknya sempat bilang kecewa papanya kalau ketiga kalinya amat kecewaannya seperti apa sih dari almarhum papanya lagi? Kekecewaan almarhum itu salah satunya yang menyebabkan beliau ini almarhum adalah pikiran ya. Artinya namanya orang tua, dia kan juga sangat disayangkan sekali. Dia adalah salah satu anak kesayangan dan kebanggaan ayahnya. Sehingga ketika anak yang dibanggakan ini mengalami suatu musibah, bahkan bikin malu ya istilahnya dalam keluarga, dan mengalami kegagalan dalam rumah tangga dan kehancuran dalam karir dan kehidupan dia, otomatis ini akan mempengaruhi sekali ya fisik dari dan pikiran dari ayahnya ya, almarhum ayahnya. Inilah yang menyebabkan almarhum itu sakit karena pikiran ya, pikiran yang memang membuat dia itu jatuh sakit, dan pada akhirnya ya selain sudah umurnya, tapi di sini disebabkan ada pikiran yang berat ya, beban moral yang berat dari orang tua terhadap anaknya. Bagaimanapun itu namanya anak kesayangan, dia mau nolong pun sudah tidak bisa, karena ketika sudah 3 kali berarti sama aja kita seumur hidup ya di sana. Ini ya yang menjadi beban pikiran, bagaimana caranya menolong, sedangkan jalan untuk pertolongan dia sudah tidak ada jalan lagi. Mau gimana? Akhirnya hanya bisa apa? Memikirkan dan berdoa. Tapi di tengah-tengah pikiran dan doa dia ada rasa kecewa yang berat, dan ada rasa kayak kemarahan yang berat juga di sini ya. Jadi emang emosionalnya tidak kontrol, sehingga menyebabkan penyakitnya kambuh dan pada akhirnya sampai dengan menutup usianya. Benar nggak sih Amal itu sebelumnya dapat semacam firasat kalau ayahnya mau pergi meninggalkan dia? Kalau firasat pasti ada, apalagi di sini adalah kedekatan beliau dengan seorang ayah ini sangat dekat sekali ya. Artinya seorang anak itu ada darah daging yang mengalir di sana, otomatis ketika sebelum ayahnya pergi di sini sudah ada yang namanya mimpi, sudah ada peringatan, bahkan sudah ada dalam mimpinya di situ ya. Dalam mimpinya adalah masa-masa kecil, masa-masa kebahagiaan dia dengan seorang ayah, dan pada akhirnya di sini dari mimpinya dia, ayah itu menghilang dari pelukannya beliau ya. Ini tapi ya bagaimanapun itu tidak akan pernah bisa menolong dia apapun ya, karena memang keadaannya jauh berbalik ya. Artinya 180 derajat berbalik, yaitu dia dalam masa tahanan, sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa, hanya ada doa
ya, karena sudah ada tanda-tanda itu, sudah ada melalui mimpi ya, dan juga ini dirasakan banget, bahkan bukan hanya mimpi, secara batiniah pun itu sudah ada tanda kegelisahan dari seorang Ammar ketika ayahnya sakit, itu sudah terasa. Oke, Kak, dengan meninggalnya ayahnya ini, Ammar akan gimana? Lebih baik atau makin terpuruk nih, Kak? Agak sedikit berat sih, karena memang kedekatan seorang ayah ini sangat berpengaruh besar ya dalam kehidupan dan semangat hidup dia. Jadi, aku merasakan depresi yang berat, dan juga merasa apapun itu uang tidak akan bisa menolong dia, kebahagiaan dia lagi ya. Dan juga di sini apapun yang dia punya pun sudah tidak ada kesempatan lagi dan sudah hilang ya. Apapun itu, segala sesuatu kenikmatan itu sudah tidak bisa dia rasakan. Yang hanya dia rasakan bahwa hidup di dalam itu tidak enak. Dan ini juga mempengaruhi pada fisik mentalnya dia ya. Di sini ya, yang hanya dia pikirkan bagaimana caranya untuk menyusul ke ayahnya. Ya, sempat ada pikiran dia untuk bagaimana caranya menyusul ke ayahnya ya. Di balik semua kesuksesan ini tidak ada artinya ketika kita kehilangan orang yang kita sayangin, terutama orang yang terdekat dengan kita ya. Dan uang tidak bisa mengembalikan nyawa seseorang. Di sini akan menjadi penyesalan terhebat dia. Oke, setelah dia melewati kasus hukum ini, dia akan seperti apa sih, Kak? Kehidupan dia kedepannya akan sangat berat ya. Hari-hari yang dilaluinya aku bisa merasakan kemarahan, kebencian ya, bahkan hidup dia sudah terombang-ambing. Dia sendiri tidak tahu harus kemana, mengadu kepada siapa ya, dan harus seperti apa, karena biar bagaimanapun di situ hidup dia serba terbatas ya. Kemudian juga secara finansial juga sudah tidak ada pengharapan gitu ya. Dari keluarga juga otomatis di sini dengan adanya kasus ini juga sudah sangat-sangat komunikasi terputus dengan orang yang paling membuat dia memberikan semangat ya. Sehingga di sini hidup dia terombang-ambing, depresi berat. Bahkan yang aku bilang tadi ya, ada pemikiran dia ingin menyusul kepada ayahnya ya. Sudah tidak ada harapan lagi, dia sudah tidak menginginkan lagi yang namanya kesuksesan atau apapun, tapi dia ingin mendapatkan ketenangan dengan cara, mohon maaf aku agak sedikit melihat ke ininya kok, ada pemikiran dia ingin bunuh diri. Saking depresinya ya, Kak? Ya, saking depresi. Oke, Kak, ini kan masih awal banget 2024. Ke depannya 2024 ini apa sih yang akan terjadi dengan Ammar, terutama dalam proses hukumnya, Kak? Kok aku agak sedikit berat ya. Yang jelas banyak sekali yang akan memberatkan dalam hidup dia ya. Kehidupan dia akan dijalani dengan masa-masa sulit. Perjuangan dia juga akan sulit untuk bisa menghirup kebebasan ya. Bahkan di sini dia juga sudah tidak ada pengharapan untuk kedepannya jauh lebih baik lagi. Makanya tadi aku bisa melihat bahwa ada pemikiran dia ingin mengakhiri hidup, karena sudah tidak ada jalan lagi menurut dia ya. Mungkin sesaat, mungkin dia akan lupa, tapi yang namanya luka batin ataupun di sini aku lihat ya, kehancuran hidup seseorang itu akan membuat depresi ini semakin menjadi. Bahkan seringkali dia berhalusinasi. Aku bisa merasakan kadang-kadang dia berhalusinasi. Berat ya. Ada sosok perempuan lagi nggak di setelah Ibel ini, Kak, yang menerima dia apa adanya? Sosok perempuan banyak yang mau sama dia, tapi balik lagi, mungkin kalau hanya sekedar penghibur banyak ya, ada beberapa, ada 3 yang ternampak di mata aku, tapi kalau untuk serius kayaknya di sini butuh waktu lama untuk seorang ahli ini untuk bisa menjalin suatu hubungan ya. Apapun itu di sini dia akan lebih memperbaiki hidup dia sebisa dia, semampu dia ya, untuk menjernihkan atau memperbaiki hidup agar citranya dia bisa kembali diterima masyarakat dan keluarga terutama ya. Lebih kepada untuk membenahi diri sendiri. Kalau untuk perempuan banyak, tapi di sini kayaknya belum
belum ke arah sana, lebih kepada ingin hidup lebih baik lagi, setidaknya ada ketenangan dalam kehidupan dia. Oke. Nah, Kak, kemungkinan dunia hiburan Amar gimana sih, Kak? Sama sekali tidak terselamatkan atau masih bisa, Kak? Kalau untuk pekerjaan di sini agak sedikit berat ya, makanya aku tadi bilang mudah-mudahan ini akan menjadi solusi terakhir buat dia kalau dia bisa kembali kepada Tuhannya ya. Artinya di sini beban berat, sangat berat untuk kembali ke dunia hiburan, butuh waktu ya, butuh waktu, butuh prosesnya panjang, dan ini memakan waktu nggak cukup dengan 10 tahun ya. Karena posisinya di sini adalah ada depresi yang berat juga ya, dan sampai 3 kali itu bukan sesuatu hal yang mudah dijalani, berat secara keluarga juga sudah sangat berat ya, finansial berat, kemudian secara dalam rumah tangga juga dia sudah tidak ada harapan. Artinya yang ada dalam pikiran dia adalah bagaimana caranya untuk hidup tenang. Artinya di sini aku melihat akan ada kesederhanaan hidup, sederhana apa adanya, bahkan dia akan hidup lebih memilih ke tempat yang sunyi. Bisa jadi dia akan hengkang dari dunia hiburan. Oke, selesai, Kak.